Bismillahirrahmanirrahim. Itu pahala. Jadi saya pernah sampaikan di dalam wawancara waktu itu ada SCTV datang dan mengatakan, Ustadz, kenapa Ustadz sempat buka restoran Arab kemudian ada kambingnya? Kenapa kok harus kambing menu utamanya? Lalu saya bilang, alasan saya lebih ke spiritual sebenarnya. Yang pertama, memakan kambing ini dalam syariat kita berpahala. Kaget dia, kok bisa Ustadz makan kambing dapat pahala? Saya bilang iya, ada 3 dalilnya, bukan 1. Hadis Bukhari, bahwasanya Nabi SAW paling gemar memakan paha kambing. Hadis sahih. Jadi Nabi SAW itu paling gemar setiap hari makan kambing. Jadi kalau kita makan sesuai dengan sunnah Nabi, maka dapat pahala otomatis. Dan belum pernah dinukil kepada kita Nabi gemar memakan daging lain, belum ada. Halal, ayam halal, sapi halal, unta halal, tapi kegemaran Nabi sendiri SAW, kiai dan guru kita, suri tauladan kita, utusan Allah yang paling sempurna di muka bumi ini, manusia itu adalah Nabi SAW. Maka semua yang beliau lakukan, makanannya, pakaiannya, pergaulannya, cara ngomongnya, cara jalannya, memang kita disuruh contohin. Maka beliau paling gemar dalam hadis Bukhari memakan itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah masuk ke rumah Nabi SAW sementara Nabi lagi memegang paha kambing sambil menarik dagingnya. Juga dalam hadis Bukhari yang lain, Aisyah radhiyallahu anha pernah memakan daging kambing, kemudian Nabi SAW memakan bekas Aisyah yang ada di tulangnya. Yang kedua, daging kambing itu salah kalau ada yang bilang mengatakan kambing itu hewannya orang Arab, makanannya orang Arab. Salah saudara, makanannya hewannya orang Islam. Kenapa alasannya? Dalil yang kedua, kambing itu kalau makan dapat pahala karena ada akikah dalam Islam. Akikah itu mau orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang Afrika. Kalau anaknya laki-laki, potong berapa kambing? Selesai. Boleh ganti hewan lain nggak? Nggak boleh. Nggak boleh akikah ganti ke sapi, nggak boleh ganti ke ayam, nggak boleh. Kalaupun dia mampu beli unta besar, tidak boleh akikah dengan unta, harus kambing. Dan itu siapapun yang syahadat tadi, mau dia orang bule, mau dia orang Melayu, mau dia orang Arab, mau dia orang Afrika, sama saja. Berarti semua muslim disuruh sembeli kambing kalau akikah. Anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Dan disunnahkan memakan sebagian dari daging itu. Nggak ada loh hewan seperti ini, nggak ada memang. Unta pernah Nabi SAW makan, tapi tidak ada motivasi dijadikan sebagai rangkaian hukum syar'i, nggak ada. Cuma kambing tuh di akikah. Yang ketiga, kita punya Idul Adha. Idul Adha, afdalnya menyembelih apa? Kambing sama domba. Walaupun mampu sapi, walaupun mampu unta, boleh sapi sama unta. Tetapi tetap lebih afdal kambing dan domba. Bahkan Nabi SAW menyembelih 65 ekor domba yang beliau sembelih sendiri 15 ekor dan disusul oleh Ali radhiyallahu anhu 50 ekornya. Dan beliau mengatakan dalam penutupan hadis Bukhari, pada saat selesai menyembelih, ambilkanlah bagian untukku untuk aku konsumsi. Lalu beliau makan daging tersebut. Ini bukan makanan orang Arab, bukan makanan Nabi SAW secara pribadi, tapi makanan orang Islam, gitu kan? Masalah kasus orang mengatakan bahwasanya makan kambing itu kolesterol, darah tinggi, mana surveinya? Coba tunjukin ke saya. Isu dan isu, nggak ada benarnya itu. Dari mana? Yang buat kolesterol dan darah tinggi itu bumbunya, bukan dagingnya. Kalau garamnya memang lebih, bumbunya memang terlalu kental, ya wajar lah. Tapi kalau tidak, insya Allah nggak apa. Di Saudi itu saya tahu ada orang sudah 80 tahun makan kambing nggak pernah ada apa-apa tuh. Nggak ada masalah buat mereka. Padahal kalau mau dikatakan kambing itu dagingnya panas, Saudi juga panas padang pasir. Panas sama panas malah tambah masalah mestinya gitu kan. Tapi enggak, biasa saja gitu kan. Kalau ada orang bilang, oh kalau saya makan kambing nggak enak baunya, itu karena dia tidak ngerti masaknya. Selalu kalau kita kambing ini relevan dengan apa? Di pinggir jalan piringnya kotor, berminyak. Selalu begitu kesannya. Padahal sebenarnya kan bisa dikemas dengan cara yang baik. Kan gitu. Bisa dikemas dengan cara yang baik. Jadi hewan kambing ini selain mengembalahnya adalah amal yang disunnahkan ya, mengembala kambing, berternak kambing gitu kan.
Karena kalau kita ternak kambing kemudian kita jual berhubungan dengan tadi karena adanya Nabi SAW gemar makan kambing, sosialisasikan kepada kaum muslimin, kemudian kita juga bersiapkan untuk akikah, persiapan untuk Idul Adha, itu adalah perintah agama semuanya. Nggak ada masalah. Gitu kan? Ini diantara hewan yang dianjurkan untuk diternak.